Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sabil Amrullah. Dan di Panda episode 3 kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang bukan hanya luar biasa tampan, tapi dia juga luar biasa gagah, luar biasa karismatik, dan yang pasti luar biasa kontribusinya untuk Mandua Kota Serang. Dia adalah seorang wakasarana prasarana yang bertanggung jawab atas seluruh bangunan di Mandua Kota Serang ini. Hebat bukan? Gitu. Mari kita sambut Pak Haji Rianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan di luar kegiatan yang kita perkirakan. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya dan mendapat syafaat di hari nanti. Amin, amin. Pertama dan utama kita ucapkan terima kasih kepada tim audio, apa namanya ini ya? Tim audio atau studio Mandua. Samanda, Pak. Ya. Studio Samanda Mandua Kota Serang yang akan mencoba untuk eksis untuk menginformasikan segala informasi yang ada di sekitar Mandua. Mudah-mudahan dengan adanya alat ini Mandua akan lebih maju berkembang lagi. Kita berharap Amin. sesuai dengan visi misi kita menciptakan generasi yang unggul, tidak hanya unggul dalam bidang pengetahuan tapi juga di bidang IT. Jadi mudah-mudahan adanya sarana ini nanti siswa-siswi Mandua Kota Serang lebih meningkatkan kreativitasnya ya, supaya semua pembelajaran bisa diinformasikan dan juga bisa menambah wawasan. Seandainya nanti alumni atau lulusan dari Mandua itu keluar lulus dari sini tidak hanya ilmu pengetahuan dan agama tetapi teknik yang lain pun sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya karena ini baru, mudah-mudahan nanti digunakan semaksimal mungkin. Dan untuk perawatannya, karena Mandua itu segalanya bisa dibeli, tapi yang susah itu perawatannya. Iya, benar, mohon Pak. nanti semua akademitas Mandua, kalau ada alat-alat yang kita beli ini kita rawat bareng-bareng ya, supaya alat ini bisa berguna tidak hanya untuk sekarang tapi juga akan masa yang akan datang. Iya. Ya. Sementara untuk sambutannya itu saja. Ya, terima kasih untuk Bapak Haji Rianto. Kita juga sebenarnya udah sangat mengenal sekali beliau ya. Beliau tuh dikenal di seluruh penjuru Mandua pokoknya. Tapi Pak, saya ini pengen mengenal Bapak lebih lanjut gitu Pak. Ya, gimana? Bapak nih ceritanya bisa masuk jadi guru Mandua itu gimana ya Pak? Ceritanya jadi guru Mandua itu panjang ya. Tapi ya saya ceritakan di biografi dulu semua. Oh iya. Saya dari nama Rianto pasti tahu semua, dari itu dari Jawa gitu. Iya benar Saya Pak. tidak mengingkari, kebetulan saya orang Jawa gitu. Iya. Yang saya datang pertama kali ke Mandua, ke Serang terutama itu pada tahun 93. Waktu itu saya belum wisuda tapi hanya punya surat transkrip nilai. Saya pertama kali mengajar di SEMEA 17 Serang, sekarang namanya SMK di Jalan Amin Jayasumta. Kurang lebih 2 tahun ya. Waktu itu karena penghasilan kurang bagus, maka kita tetap mencari ikhtiar yang lebih bagus. Setelah mengabdi di situ 2 tahun karena tidak cocok, maka kita pindah ke SMK PGRI ya, SMK PGRI kurang lebih 10 tahun. Dan saat itu juga di Kementerian Agama itu ada pendaftaran untuk memasuki menjadi PNS. PNS itu tahun 1998. Alhamdulillah Bapak daftar dan alhamdulillah juga bisa ditempatkan di Mandua. Sejak saat itu Bapak mengajar di Mandua tahun
1998. Mungkin kalian belum lahir ya? Iya belum Pak. Jadi sudah dihitung ya, sudah dihitung berapa tahun Bapak mengajar gitu. Iya. Itu sedikit cerita kenapa Bapak bisa masuk di Mandua. Silsilannya seperti itu. Saya mohon maaf, saya juga kagum nih Pak, Bapak sangat mematuhi protokol gitu ya Pak ya, pakai face shield. Saya juga bawa masker sebenarnya, tapi nggak dipakai dulu ya. Iya. Ya kita harus ikutin protokol kesehatan. Gitu. Iya, stay safe ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak nih kan berarti 2 tahun ngajar di SMK ya Pak ya? Iya. Terus abis ngajar di SMK cari ikhtiar lebih, akhirnya dapat di Mandua jodohnya ya Pak ya? Iya, jodohnya di Mandua, iya betul. Nah udah nyampe di Mandua nih, Bapak jadi guru apa tuh kalau boleh tahu biasanya? Pertama kali Bapak jadi langsung karena faknya waktu itu adalah mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, tapi ada perkembangan juga, pernah ngajar olahraga karena guru olahraganya tidak kekurangan guru olahraga. Kebetulan saya juga suka olahraga, maka kurang lebih 2 semester lah, 1 tahun. Itu sekitar tahun 2001. Di samping mengajar bahasa Inggris juga ngajar olahraga gitu. Ya. Memang kesannya banyak sekali ya untuk mengajar di Mandua sekarang ini gitu. Ya. Kalau misalnya dibandingin gitu Pak, lebih seru ngajar pelajaran bahasa Inggris apa olahraga gitu Pak? Soalnya kan kami murid-murid nih bahasa Inggris mah ya udah duduk gitu ya Pak ya, biasa sama aja gitu. Kalau olahraga kan semangat gitu Pak sebagai murid-murid gitu. Kalau dari gurunya gimana nih Pak? Kalau saya sebetulnya karena fak saya bahasa Inggris ya tetap seru di bahasa Inggris. Kalau olahraga itu hanya sekedar hobi ya, itu hanya mengembangkan bakat saja. Karena faknya di situ kita menikmati belajar bahasa Inggris karena ya kompetensinya adalah bahasa Inggris yang diinginkan itu. Oke. Berarti setelah 2 semester ya Pak ya? 2 semester ngajar olahraga terus pindah lagi ke bahasa Inggris. Gitu. Ya enggak, waktu itu ya bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris ya olahraga gitu. Ya sekalian gitu ya Pak ya. Iya. Terus itu waktu awal-awal masih guru doang berarti ya? Masih jadi sebagai pengajar doang? Iya, pengajar aja ya, masih juniornya gitu. Iya. Terus Bapak nih gimana ceritanya gitu Pak bisa jadi Wakasarana Prasarana gitu? Motivasi apa dari awal tuh kepikiran saya pengen jadi Wakasarana Prasarana gitu apa gimana Pak? Sebetulnya kalau menjadi Wakasarana atau Waka apa saja itu mengalir saja, yang jelas kita tunjukkan kinerja kita. Kinerja kita, apakah loyalitas kita terhadap sekolah itu bagaimana? Itu nanti kan kita punya pimpinan ya. Ya walaupun mampu, tapi kadang kalau kurang loyalitas mungkin pimpinan juga akan menilai itu. Jadi yang pertama kita tunjukkan kinerja kita, jangan hitung-hitungan. Kita kalau sudah kerja dulu. Nanti insya Allah pimpinan akan memperhatikan kita dan bisa menempatkan cocoknya di mana. Sebetulnya tahun sebelum perkembangan Bapak, tahun 2002 juga pernah Bapak menjadi Wakasarana ya, Waka kesiswaan waktu itu ya. Mungkin karena waktu itu masih baru dan belum punya banyak pengalaman ya, karena pergantian mungkin ya geser, ada menjadi wali kelas, menjadi Waka kesiswaan juga pernah gitu. Iya. Tapi sampai akhirnya dari semua perpindahan jabatan itu sampai ke jadi Wakasarana Prasarana seperti sekarang ya. Dan alhamdulillah kinerjanya bagus ya Pak ya. Amin. Baik sekali. Dan saya Bapak nih udah berapa lama jadi Wakasarana Prasarana berarti? Kalau Wakasarana baru hampir 3 tahun ini. Hampir 3 tahun? Maaf, 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Ya, 2 tahun ini. Sebelumnya Bapak di kesiswaan. Dan sebelum kesiswaan mungkin dulu ada yang beda itu sebelum Kemenak Kota memakai gedung kita PSBB, Bapak dipercayain oleh kepala sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang PSBB ya, di situ. Nah, setelah ditempatin oleh Kementerian Agama, kami menyerahkan langsung Waka PSBB itu diserahkan kepada Wakasarana karena input di dalamnya. Saat itu juga saya dipilih sebagai dari teman-teman rekan-rekan guru itu. Waktu dulu kalau pemilihan Waka itu di voting ya. Di voting. Ada usulan dari guru-guru. Jadi
Bapak ini nanti berapa di kayak pemilihan lah, Iya, iya. diusulkan gitu ya. Ya Terus- seperti itu ya. Akhirnya Bapak menang gitu di voting itu. Kalau pas ini tidak, kalau pas pas kepemimpinan Pak OB itu karena wakil kepala itu hak prerogatif pimpinan, ya itu diserahkan sepenuhnya oleh pimpinan, oleh kepala sekolah. Sebelumnya mungkin periode sebelum Pak OB itu Bapak menjadi kesiswaan itu bukan karena ya hasil voting pemilihan tadi, karena dari rekan-rekan guru mengajukan calon-calon ini yang layak menjadi wakil-wakil itu siapa saja, dan nama saya juga ikut dicalonkan Ya. gitu. Oke. Jadi udah setelah beberapa lama nih jadi Waka Sarana Prasarana ya kan. Iya. Itu Bapak awalnya tuh ngajuin program unggulan tuh apa sih gitu Pak? Yang paling Bapak unggulin gitu tuh. Kebetulan waktu itu unggulan yang saya pas mendapat jabatan itu, saya itu sedang melaksanakan ibadah haji, jadi tidak tahu kalau posisi saya itu ada di sarana, tidak tahu. Jadi tengah jalan itu sarana itu sebelumnya kan kesiswaan ya, Iya. nggak apa-apa supaya kita mempunyai pengalaman yang tidak hanya di kesiswaan juga di sarana, nggak ya kita ambil saja karena dikasih kepercayaan dari pimpinan untuk melaksanakan itu. Ya unggulannya sebetulnya pertama ya kita merawat atau menjaga sarana-sarana yang ada di Mandua ya, karena kita ketahui Mandua itu sangat terkenal di Banten. Iya. Dan sarana-sarananya cukup banyak, dan kalau tidak kerjasama dengan semua keluarga besar Mandua mungkin sarananya tidak akan bisa terpelihara dengan baik ya. Jadi Iya benar Pak. unggulannya hanya bagaimana ya tadi menciptakan barang yang sudah ada gitu, kita rawat bareng-bareng tuh bagaimana. Ini yang kadang susah untuk membangkitkan motivasi seperti itu. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi nggak bisa sendirian ya Pak ya, Waka Sarana Prasarana juga butuh kontribusi semua Iya. warga Mandua. Tidak hanya punya program, tapi tidak hanya program, tapi kalau tidak dijalankan, tidak dibantu dengan yang lain, mungkin ya akan berjalan di tempat saja gitu. Iya benar. Terus kan berarti butuh semua kontribusi warga Mandua nih. Ya. Bapak tuh gimana sih cara membangun rasa tanggung jawab gitu dari setiap warga Mandua itu sendiri? Ya, terutama mengasih kesadaran bahwa sarana-sarana yang ada di Mandua itu, ayo kita rawat, kita bareng-bareng, kita bangkitkan motivasi supaya bisa ada rasa memiliki. Bagaimana itu? Ini bukan punya Mandua, mari kita jaga supaya barang ini bisa terpakai tidak hanya saat ini, tapi juga untuk berkelanjutan ya. Jadi kadang kesadarannya itu dari kalangan warga Mandua itu masih kurang dan harus perlu ditingkatkan. Ya. Iya. Terus jadi susah ya Pak ya membangkitin kesadaran warga Mandua itu sendiri berarti ya. Ya, Jadi sebetulnya tergantung niatnya kita. Makanya kita sekarang itu kebanyakan berilah tauladan yang terbaik gitu. ya udah kan ini studio nih Pak, alhamdulillah udah jadi ya studio. Tepuk tangan dulu dong buat Ya. Bapak Sama-sama. Waka Sarana Prasarana. Alhamdulillah udah bisa jadi studio Mandua Kota Serang sekarang. Jadi gimana nih dengan harapan Bapak dengan adanya studio Mandua Kota Serang yang baru ini? Ya. Harapan Bapak studio ini bisa membawa Mandua kemana atau jadi seperti apa gitu Pak? Harapannya dari Waka Sarana, terutama terima kasih kepada Bapak Imam yang sudah mengusulkan adanya studio ini tanpa pemikiran yang maju. Mungkin dari Sarana sendiri juga belum sempat untuk memikirkan harus ada seperti ini. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang baru yang sudah mempunyai kontribusi yang banyak terhadap keberadaan studio ini. Dan harapannya mudah-mudahan studio ini nanti tidak hanya bisa mengembangkan Mandua saja, tetapi juga bisa membekali siswa-siswinya tidak hanya mampu di bidang pengetahuan saja, tapi di bidang lain pun keterampilan seperti videografis atau apapun punya keterampilan itu. Jadi kalaupun keluar dari Mandua sudah punya bekal untuk dia berjuang hidup di masyarakat gitu. Ya, amin. Ya, sekian terima kasih untuk Bapak Haji Rianto yang sudah rela menghabiskan waktunya
bersama kami di podcast Panda ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Nantikan podcast Panda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.